kemerdekaan bebas dari penindasan dan intimidasi? Kemerdekaan itu bisa freedom to be, freedom to do, gitu kan? Jadi merdeka untuk menjadi apapun, merdeka untuk melakukan apapun, itu kan. Jadi kita merdeka artinya kita bebas untuk melakukan apapun yang kita tahu itu penting, itu berharga buat kita, dan kita bisa menjadi apapun kita seperti yang kita mau. Belum, karena masih banyak hal yang membuat orang itu masih merasa terkungkung, belum bebas. Contohnya kayak proses-proses hukum yang masih membelenggu korban sehingga belum bisa keluar untuk merasakan kebebasan. Itu pengalaman loh. Ya, memang belum ya. Indonesia sudah merdeka, sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Itu memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Tapi begitu merdeka dan semakin ke sini, kita makin lihat justru muncul penjajah-penjajah baru, dan itu bangsa sendiri. Perempuan dijajah dalam rumah tangganya. Anak-anak dijajah dalam rumahnya sendiri. Kemudian masih banyak orang yang hidup dengan akses layanan sosial yang tidak memadai. Lalu banyak kasus yang dialami oleh banyak kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Artinya kebebasan dari berbagai bentuk intimidasi, bentuk kekerasan masih banyak dan makin marak malah belakangan ini. Artinya kemerdekaan masih belum seperti yang harusnya masyarakat nikmati. Kalau mau jujur, pemerintah masih belum memberikan kewajibannya ya, belum menunaikan atau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Kalau bicara hak, ada yang pegang hak, lalu ada yang pegang kewajiban. Kalau yang pegang hak masyarakat, rakyat, korban, itu kan, kemudian yang punya kewajiban adalah negara, pemerintah. Ya, sejauh ini masih belum maksimal apa yang menjadi kewajiban pemerintah, memberikan perlindungan bagi korban dari kasus-kasus kekerasan seksual itu. Ya, kita bisa lihat dari pengalaman pendampingan kasus-kasus belakangan ini yang di situ pemerintah hilang wajah gitu. Tidak ada rupa pemerintah di dalam upaya-upaya pendampingan yang dilakukan justru oleh masyarakat sipil. Jadi selama ini yang ada adalah rakyat tolong rakyat, rakyat dukung rakyat, rakyat melindungi rakyat. Gitu. Padahal kan yang harusnya terjadi, negara melindungi rakyatnya. Gitu. Iya, kita mungkin mirip dengan uji jawaban bahwa yang ketong alami kan seperti begitu. Malah kalau for beta, kayaknya pemerintah juga sih memahami tentang implementasi undang-undang PPKS itu apa yang harus dia lakukan. Dan memang itu sebenarnya ini menurut beta ya, undang-undang itu dong bikin di Jakarta, dong belum siap daerah lah dong bikin akan. Akhirnya ketika undang-undang dia keluar, daerah kelabakan per melaksanakan akan, sehingga ya nasibnya seperti begitu. Ketika kalau ketum bertanya, ketum berbicara tentang pemerintah, ya itu yang bisa dijawab. Belum ada ketersediaan anggaran yang cukup. Karena memang sebenarnya Donjos yang paham kalau implementasi undang-undang ini yang diisyaratkan itu apa yang harus dilakukan.
sehingga dong memang punya apa ya, punya insting yang bisa menjawab itu, sehingga kebutuhan untuk pendampingan dan untuk menjawab hak-hak korban itu dia maksimal. Karena memang negara harus bikin, tapi itu kesalahan beta tuh bukan kesalahannya, perasaan insting beta itu bahwa dong buat karena ada tekanan, jadi dong bikin undang-undang. Persis undang-undang dibuat itu dong pernah menyiapkan lahan yang untuk didaratkan undang-undang itu. Lahan belum siap, undang-undang suka keluar gitu. Sehingga lahannya tuh dia jadi gersang, saya bisa bikin apa-apa, kecuali katong su garap dulu, katong su siap, baru katong store itu undang-undang pasti subur gitu. Tapi itulah pemerintah Indonesia itu persis tekanan ada dari masyarakat, dong langsung pruk-prak, padahal dong saya tahu nanti dia pun sasarannya itu terpenuhi, dan ini yang katong rasakan. Mungkin undang-undang ini ya, PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memang dulu lahir tanpa pengawalan oleh masyarakat sipil gitu, yang maksimal. Jadi puluhan tahun sudah undang-undang itu adanya, dua undang-undang yang utama lah, selain undang-undang yang lain yang juga mengatur tentang pemenuhan hak-hak masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Jadi yang seperti Maote bilang, memang kehadiran undang-undang itu tidak dibarengi tanpa ada pengawalan yang benar-benar kuat gitu dari masyarakat sipil, sehingga memang implementasinya agak lemah walaupun dia sudah hadir puluhan tahun. Kita punya harapan sebetulnya Maote di undang-undang perlindungan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu yang lahir dari advokasi masyarakat sipil, sehingga karena sejarah kelahirannya yang berbeda dengan undang-undang yang lain, diharapkan sebetulnya dalam bagaimana undang-undang itu diterapkan atau diberlakukan, dipakai oleh pemerintah, harusnya juga partisipatif gitu. Jadi aturan-aturan turunan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini masih diatur, yang sudah ada maupun yang masih sedang diatur-atur, harusnya partisipatif, karena di situ peran negara bisa dikuatkan dengan keterlibatan masyarakat sipil di dalamnya. Gitu. Jadi kita punya pembelajaran tentang sejarah kelahiran undang-undang yang terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat rentan, gitu, yang tidak partisipatif, yang pada akhirnya melahirkan implementasi juga yang lemah. Nah, itu menjadi pembelajaran sehingga undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual yang lahirnya punya sejarah kelahiran yang sedikit yang berbeda, harusnya implementasinya itu lebih baik gitu. Sehingga diharapkan negara terus membuka ruang-ruang partisipatif bagi masyarakat sipil gitu kan. Sehingga tadi Mamote bilang menyiapkan lahan, itu kan sebetulnya membuka lahan yang dimaksudkan itu sebetulnya kan ruang partisipasi publik masyarakat sipil. Nah itu kesempatan kita sekarang ini, tinggal masyarakat sipil kan selalu membuka diri, siap diri gitu, untuk sama-sama menggarap lahan yang tadi Mamote bilang. Persoalannya sebetulnya ada di pemerintah, siap tidak mengajak masyarakat sipil untuk sama-sama menyiapkan lahan itu. Ya berlaku partisipatif gitu dalam menyiapkan semua perangkat-perangkat implementasi undang-undang TPKS. Ini kan peraturan-peraturan di tingkat nasional yang sementara disiapkan. Gitu, nanti turun ke daerah kan, bagaimana implementasinya di daerah juga harusnya partisipatif. Pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas terkait, itu harusnya juga membuka ruang-ruang partisipatif itu. Sehingga peran negara itu dikuatkan oleh masyarakat sipil. Gitu. Iya, jadi kalau dibilang seperti begitu, pengalaman yang kita dapatkan itu adalah
ketika korban itu dia tidak didukung, karena cara pandang masyarakat yang belum dikuatkan dengan implementasi undang-undang, sehingga korban akhirnya haknya didapat. Dia harus kebingungan untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan keadilan terhadap dia punya pengalaman pribadi itu. Nah, itu sebenarnya yang kita dapatkan gitu. Ketika ada dukungan dari masyarakat, akhirnya kasus itu dia bisa saja panjang perjalanannya. Korban itu dia bisa saja kebingungan untuk mencari keadilan terhadap dia sendiri. Nah, ini persoalan ketong sebenarnya di situ, karena ketong bisa menyederhanakan persoalan ini karena Maluku ini kan dia beda dengan Jawa, ketong kepulauan, sehingga untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kekerasan dalam bentuk apa saja, khususnya yang kita pengalaman kekerasan seksual, itu dia sulit kalau cuma ketong jawab pegang di undang-undang. Karena kabupaten kan bukan macam di Jawa, lalu ketong bisa pindah di Jawa Barat ke Jawa Timur cuma pakai otot, mobil-mobil besar. Di sini kan transportasi cukup mahal. Sementara pengalaman-pengalaman itu adalah kasus-kasus yang terjadi itu biasanya korbannya itu orang miskin. Sehingga kalau ada dukungan masyarakat yang berdaya, lalu kalau pemerintah yang serius, maka kejahatan itu dia semakin meningkat dan korban itu dia semakin tidak berdaya. Lagi ditambah dengan tadi bilang dukungan masyarakat yang ada. Memang benar-benar masyarakat sih bisa dukung karena dong sem paham. Betul di sini kan kekerabatan itu kan kuat. Karena daerah-daerah ketong ini kan daerah-daerah yang adatnya kuat. Kalau kekerabatan di komunitas itu kan dia sangat sempit gitu. Sempit dalam pengertian kerabatnya itu yang terlalu besar, sehingga kalau di dalam kekerabatan itu dia punya perspektif mendukung korban, otomatis kita bisa apa-apa. Contoh yang sementara kita menghadapi, DPO bisa sampai 1 tahun, penanganan kasus bisa dilaporkan 1 tahun, tapi belum realisasi untuk bisa memenuhi hak korban. Ini soal gitu. Siapa mesti jawab apa? Nah, selama ini kan masyarakat sipil yang berjuang. Ada isu yang berkembang misalnya, ketong berusaha pemerintah, ketong mau tangani kasus, tapi karena pendamping ambil, dia membayangkan pemerintah yang ada uang lalu mesti tangani kasus. Naif, korban bisa dibawa pulang. Sementara perjalanan panjang sampai DPO ini saya butuh keseriusan pemerintah, aparat kepolisian kewalahan. Itu contoh. Lalu ketemu harap apa? Gitu. DPO loh. Pelaku DPO yang sudah DPO 1 tahun. Kewalahan untuk bisa menjawab itu. Belum mulai beta baca di postingan Kapolres SBB dapat penghargaan berkaitan dengan perlindungan anak, luar biasa. Sementara kasus ini di SBB dan bukan baru terjadi satu kejadian gitu, bukan satu kasus. Masa kalau DPO diumumkan oleh Polda Maluku, DPO ada di wilayah SBB, Kapolres yang tahu sistem kerja antara Polda dan Polres yang ada kah? Di wilayah kerja, masa dia sentuh DPO lalu bisa kasih itu datang kasih penghargaan, sementara ketong ada kebingungan bagaimana bisa menangkap supaya proses hukum itu dia bisa jalan. Mungkin. Jadi memang dukungan masyarakat yang ada. Kalau soal ada begini, kita bisa kerjasama sampai DPO bisa 1 tahun, kasus bisa ketangkap.
Itu sebenarnya keprihatinan. Karena jajaran itu yang dibilang tadi oleh Beta, wilayah kepulauan ini kan beda dengan kontinental kan. Sehingga itu penanganan di Polda belum sampai di SBB, pelaku sulari. Gitu. Tapi wilayah kerjanya ada di dalam kekuasaan Polres SBB. Masa Polres SBB sih tahu kata DPO ini sudah dikejar dah 1 tahun yang lalu. Kita berpikir nih, kasih itu dong bikin penghargaan nih, salah kayaknya. Lu saya tanya dari ketong, ini ada keseriusan yang sementara ketong lagi cari jalan keluar tentang penanganan hukum dalam wilayah Polda Maluku, tapi lebih spesifik itu adalah wilayah kerjanya SBB, Polres SBB. Tapi Kapolres yang tahu, jadi akhirnya dia dikasih penghargaan. Sayang sekali gitu. Catatan kritis, pemerintah, aparat pemerintah harus diedukasi. Karena kita punya persoalan SDM pemerintah. Gitu. Pemerintah memberikan ruang untuk didirikan UPTD, ya, unit pelaksana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak, tapi tidak disertai dengan penyiapan SDM yang memadai. Gitu. Jadi di semua daerah, di semua baik di provinsi maupun di semua kabupaten kota, pemerintah harus memastikan bahwa mereka punya SDM yang cukup. SDM dalam arti kan yang masuk, yang duduk di UPTD ini kan yang baju-baju dinas. Sedangkan yang baju-baju dinas ini masih banyak yang masih minim perspektifnya. Belum lagi yang ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, apalagi yang di UPTD ini dianggap tempat buangan. Jadi mohon maaf ya untuk menyampaikan bahwa yang ada di situ adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kemampuan. Berapa banyak kasus yang kami lihat UPTD mau menangani sendiri dan kemudian itu menjadi yang terjadi adalah reviktimisasi bagi korban. Gitu. Itu soal SDM, belum lagi anggaran yang tidak memadai. Dinas Pemberdayaan Perempuan itu masih dilihat sebagai dinas yang tidak penting, sehingga pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dari APBD itu masih minim gitu. Masih lebih penting itu infrastruktur, bangun jalan dan apa segala macam yang sifatnya fisik-fisik gitu. Tapi coba periksa APBD Provinsi Maluku, berapa banyak presentasi alokasi anggaran APBD untuk penanganan kasus. Beruntung kita masih disupport oleh dana alokasi khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, dana alokasi khusus itulah yang kemudian menghidupkan UPTD. Kemudian ada anggaran untuk penanganan kasus walaupun tidak memadai. Satu kasus misalnya hanya bisa dibiayai untuk 1-2 kali pendampingan, untuk hanya 2-3 minggu pendampingan. Sedangkan satu kasus itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Kasus yang tadi misalnya yang diceritakan oleh Mama Ote, kasus Seram bagian barat misalnya, yang sudah laporan polisinya itu sudah 1 tahun gitu. Yang belum juga maju-maju karena pelakunya DPO. Nah, kan negara tidak hadir di situ untuk mendukung korban karena tidak tersedia anggaran yang cukup. Mereka tidak punya alokasi anggaran yang cukup, yang memadai. Jadi ini dua hal penting yang menjadi catatan kritis betul. SDM pemerintah dan kemudian ketersediaan anggaran gitu. Dari alokasi APBD. Kalau APBN ya sudahlah, kita punya DAK gitu ya, dengan Perpres itu ada dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah untuk penanganan kasus. Kalau tidak ada itu tidak ada anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan khususnya untuk penanganan kasus. Yang ada mungkin untuk uang jalan orang dinas pergi sosialisasi kegiatan-kegiatan ke daerah-daerah yang tidak jelas juga outputnya itu untuk kemajuan penanganan kasus di daerah. Jadi itu catatan kritisnya, kita kira selain ada banyak persoalan-persoalan juga yang penting untuk dilihat sebagai tanggung jawab negara. Ya, ketika Indonesia merdeka 79 tahun,
Tapi kita masih sepertinya dalam hal pemenuhan HAM, kita masih ada di 30 tahun lalu misalnya, pada saat reformasi baru diperjuangkan. Situasi kita tidak banyak berbeda dengan dulu. Bedanya itu hanya regulasi yang sudah ada banyak sekarang. Ya, tapi bagaimana soal dalam hal implementasinya masih memprihatinkan. Kita masih seperti 30 tahun, 35-40 tahun lalu yang hidup tanpa aturan, tanpa regulasi-regulasi. Ya, beta pikir itu yang tadi disampaikan Uci, contohnya edukasi. Edukasi itu maksudnya pertama tuh pemerintah, supaya pemerintah dia tugas adalah bikin aturan turunan yang bisa sampai di masyarakat, sehingga dia nyambung gitu lah. Dia nyambung. Ketika ketemu bicara undang-undang, orang tahu, oh iya saya boleh karena ada undang-undang gini. Jadi kan masyarakat pahamnya tuh gitu. Nah, persoalan yang berikut itu adalah belum peka semua orang, baik itu dalam tataran pemerintah maupun masyarakat terhadap menjawab undang-undang itu seperti apa. Sing peka. Aparat penegak hukum sudah mulai, tetapi sing segampang itu gitu. Nah, ini yang sebenarnya edukasinya ke pemerintah tuh yang dimaksudkan Uci itu penting gitu. Pemerintah dong pikir kasus tuh ketika lapor besok selesai itu sudah habis. Nah, sing contohnya kan ini. Contohnya ini. Contoh paling konkret. Kenapa kasus ini panjang lalu kau masih berteriak mengenai pemerintah kok tolong lihat korban. Kan yang pertama kasus seperti gini kalau pemerintah sing balik muka nganga, pasti kan hak korban yang terpenuhi. Tapi ketemu menuntut banyak, sedangkan rumah amannya akan yang ada. Rumah aman yang pemerintah punya di Maluku ini yang ada. Yang ada tuh kan LSM punya. Dan itu juga kan bukan rumah aman yang disiapkan oleh pemerintah terus ditanggung oleh pemerintah, kan sering. Jadi prihatin sekali. Terus kalau sekarang pemerintah lepas tangan, dia bilang, oh karena sudah diambil alih oleh pendamping. Lah iya, kalau pendamping sih ambil alih lah satu tahun ini, pemerintah mau bayar dengan apa? Kecuali itu korban dititipin di rumah aman. Yang ada barang yang gratis di akan dunia nih sekarang. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan Uci tadi bahwa edukasi itu penting-penting bagi pemerintah supaya dia bisa turun sampai ke bawah, sehingga masyarakat itu juga punya pemahaman, itu bisa terbangun untuk bisa melihat bahwa kalau ada tindak kekerasan apa yang dong harus lakukan. Kalau di sini bilang bahwa pemerintah, Ketong bisa bilang bahwa dinas-dinas terkait. Tapi kalau di desa-desa kabupaten, Ketong butuh seperti desa itu diperkuat supaya aparat di situ dia juga bisa tahu, kalaupun dia tidak bisa tangani, dia bisa tahu kalau kasus ada apa yang harus dia lakukan. Itu khusus untuk perlindungan terhadap hak-hak korban misalnya. Sehingga Ketong semua jejaringnya itu dia bisa jadi jejaring yang nyambung. Desa yang tak putus-putus, akhirnya korban bisa terbengkalai di dalam penanganan. Itu sebenarnya kebutuhan. Dan bagi beta, ini sebenarnya undang-undang soalnya bagus. Karena undang-undang ini kan dia terbentuk berdasarkan kebutuhan, urgensi daripada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Nah, kalau undang-undang ini dia ada, terus pemerintah dalam hal ini turunannya yang bisa dilakukan untuk bisa menjawab, ini kan orang juga kesulitan untuk bisa memberikan jawaban untuk penanganan seperti itu. Persoalan beta adalah mungkin Ketong bisa usulkan pada Pandi itu adalah DPR bisa kasih dia hal ini, gitu kan? Baik itu DPR kota, DPR provinsi, DPR RI, gitu. Dong bisa lihat bahwa ini ada kegelisahan yang terjadi, lalu dong bisa bikin apa, gitu. Artinya bukan berarti begini lah nanti dong lihat begini terus nanti dong abaikan mengenai perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Maluku Seng, tapi ini juga bagian daripada bagaimana kita harus menjawab. Ini adalah kegelisahan masyarakat sipil terkait dengan berperjuangan untuk pemenuhan hak.
asasi manusia yang dilanggar haknya. Mari kita kerjasama. Kalau sekarang kita bilang di sini bahwa yang ketemu temuan itu adalah pemerintah sumber daya, karena memang tidak tersediaan sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk menjawab. Nah sekarang kita bisa bilang DPR sebagai lembaga yang bisa mendorong anggaran, bagaimana dong lihat, dong bantu keseng, dong peduli keseng, gitu. Yang DPR juga dong tahu kata kalau dinas pemberdayaan usul ini untuk kepentingan apa. Dong cuma sebatas itu dan terima karena anggaran dong juga ini kan mau menjalan pilkada nih. Kita tahu kata anggaran apa, kalau anggaran DPR itu anggaran apa yang dong pakai pada turun-turun ke reses ya. pikiran. Reses anggaran tuh kan dong fokus per pilkada nih. Sampai dong lupa rekofusi terjadi di mana-mana karena kotong lagi fokus dengan pemilu, pemilihan kepala daerah. Lalu dong lupa kata harus saving anggaran khusus untuk penanganan hak asasi manusia nilai, khususnya perempuan dan anak. Nah itu sebenarnya kerja-kerja jejaring antara pemerintah dan semua pihak yang berkaitan dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat itu mesti ada sama-sama. Ketemu sekarang pemerintah ketemu usul tapi DPR sih tanggapi, ketemu mau bilang apa? Sementara DPR ini ketemu pilih dong, kan ketemu berharap bahwa dong bisa menyambung ketemu aspirasi karena dong kehadiran itu kan berjuang untuk rakyat. Tapi dong lagi mengawal dong kursi jangan tak lepaskan, jangan tak pindah kan. Lalu yang sekarang yang ketemu dia berkualitas untuk berjuang per masyarakat kesehatan. Itu sementara. Jadi memang soal pemenuhan hak masyarakat supaya benar-benar bisa menikmati kemerdekaan itu seperti apa yang memang menjadi haknya, maka komitmen pemerintah itu yang harus disoalkan terus-menerus. Ayolah benar-benar bekerja untuk masyarakat, jangan menyelubungi menyelubungi kepentingan pribadi, kepentingan jabatan dan kepentingan politik misalnya, membungkusnya menyelubunginya dengan persoalan-persoalan masyarakat gitu. Harus benar-benar melihat apa yang menjadi kebutuhan pemenuhan hak masyarakat gitu. Itulah yang menjadi kerja-kerja utama dari semua aparat pemerintah maupun juga wakil-wakil rakyat. Kalau tadi Mote sudah soalkan ini ya, kita punya legislasi gitu, legislatif gitu kan. Soal birokrasi ya sudah kita tahu, tadi sudah banyak diomongan, tapi soal komitmen wakil-wakil rakyat kita ini memang betul sih, akhirnya kita harus terus-menerus mempertanyakan sejauh mana kemurnian komitmen mereka untuk bekerja di lembaga-lembaga legislatif itu benar-benar bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jangan membungkus dengan kepentingan-kepentingan ini politik gitu. Membungkus kepentingan politik dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga pada akhirnya ya karena itu memang tidak murni perjuangan itu, pada akhirnya terabaikan apa yang menjadi tanggung jawab utama, apa yang menjadi kewajiban utama gitu. Jadi kalau maju mau bekerja untuk masyarakat itu benar-benar untuk kemerdekaan, memberikan memberikan ruang bagi tersedianya akses layanan sosial dasar bagi masyarakat gitu kan. Layanan-layanan hukum itu bisa, layanan-layanan penanganan kasus itu bisa ditangani dengan baik, bisa dilakukan dengan baik. Itu kalau birokrasi kita punya perspektif yang baik dan para legislatif kita ya itu punya komitmen yang baik juga untuk memperjuangkan. Karena benar pemerintah daerah mengusulkan, tapi kalau DPR tidak mengetok palu gitu kan, pada saat mau mengetok palu periksa dulu lah berapa banyak ini anggaran yang disediakan untuk korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu kan.
Kalau belum ada, dikembalikan. Sediakan dulu anggaran untuk itu. Baru kita ketok palu, itu baru benar. Itu baru benar terlihat komitmen mereka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat gitu. Itu sih komitmen, menyoalkan terus-menerus komitmen negara itu penting. Ya.